selamat siang rekan-rekan peternak dimanapun berada. Nah, pada kesempatan ini saya sedang berada di kandang peternak ayam kampung milik Bapak Rudi Saragi yang ada di Kelurahan Delik Raya, Pak. Hosea Farm. Hosea Farm. Ya, Hosea artinya apa ya? Hosea kebetulan anak pertama kita, Hosea. Anak pertama Hosea. Ini juga sekaligus doa ya supaya kerjanya Hosea bagus gitu ya. Jadi saya mau tanya ini Pak tentang pengalaman Bapak selama beternak ayam. Kira-kira kenapa dulu berencana untuk beternak ayam? Ya, kalau rencana pertama kan semasa COVID gitu, masuk COVID kita nggak ada kerjaan kan. Ya. Nah, ada lahan kosong, kita mampatkan lah sekalian ada kerjaan. Nah, itulah pertama, alasan pertama beternak ayam. Terus untuk daerah, karena kebetulan kita di daerah Simalungun ini, memang adat Simalungun itu medianya kan ayam. Betul. Nah, jadi memang menjanjikan dari segi harga, nah, semuanya. Kalau misalnya pasarannya bagus lah, kalau di sini pemasarannya. Nah, itu. Kemudian setelah beternak tentu ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, Kira-kira apa tantangan yang terberat yang pernah dialami dan mungkin ini berguna untuk para peternak kita yang ada di sekitar kita ini? kalau beternak ini tantangan yang paling berat itu kayaknya penyakitnya inilah. Penyakit. Iya, kalau misalnya kalau virus kan pasti adanya antivirusnya kan, vaksin. Nah, kalau penyakit ini yang kayak snot itu yang paling banyak memang membuat peternak banyak rugi kan. Tantangan kita memang banyak di situ. Baik. Jadi tindakan yang dilakukan untuk mencegah adanya penyakit snot itu apa, Pak? Kadang kita kasih jamu. Jamu. Ya. Oke. Nah, kadang kita loloskan itu bawang putih. Bawang putih. Ya, bawang putih, bawang merah campur sama sirih, Ya. sama jeruk nipis. Dan hasilnya bagaimana, Pak, setelah dikasih itu? Ya, lumayan. Kalau yang sudah sempat bengkak matanya, ya 3 hari sembuh itu biasanya. Oh, betul-betul. Nah, Nah, tadi sempat kita bicara sedikit tentang cara membuat lantai kandang organik yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ayam karena tidak menimbulkan amoniak yang tinggi sehingga ayam-ayamnya bisa lebih sehat. Kalau boleh tahu, Pak, kalau boleh berbagi ilmu, bagaimana proses pembuatan lantai kandang organiknya, Pak? jadi pertama-tama sebenarnya kan gini, karena kita buat ini kandang organik, karena kita mengembalikan ayam itu ke habitatnya. Nah, karena kan kalau ayam itu diciptakan Tuhan itu kan hobinya itu kan nyeker. Betul. Nah, jadi harus kita siapkan memang kandang yang bisa dia merasa nyaman di kandang itu. Siap. Nah, makanya kita siapkan kandang-kandang fragmentasi. Sekalian dia bisa nyeker, nanti mungkin proses fermentasi kotorannya itu lebih bermanfaat dan bisa menghilangkan amoniak. Jadi kita nanti ini kandang nanti mungkin sebentar lagi kita fermentasi. Nanti kita tabur ini, kita serak dulu nanti buah-buah busuk itu. Itu buah pisang, buah pepaya. Itu kita sebar dia merata sama nasi. Nasi yang sudah dimasak gitu. Ya, kalau bisa yang baru-baru, ya baru matang masih panas lah. Masih panas. Jadi dia kan nanti kan kalau dia pisang sama pepaya sama nasi ini kan dia cepat berjamur. Betul. Nah, jadi di saat dia berjamur kan nanti kita tutup dia pakai jerami. Ya. Nanti jamurnya itu menempel di jerami. Nah, dia akan pancing itu jerami itu berjamur. Ya. Nah, jadi kan kalau dia udah menempel di jerami itu, nanti kita tutup dia pakai, karena dia ditutup pakai apa? Pakai serbuk gergaji, serbuk kayu. Ya. Karena kan serbuk gergaji ini kan panas. Betul. Nah, dirangsang lagi biar cepat berjamur lagi.
Berarti jamurnya ini berfungsi untuk mempercepat pelapukan ataupun fermentasinya gitu ya. Iya, jadi enggak, sebenarnya jamur ini kan bisa dimakan ayam ini. Yang kualitasnya memang dua kali dari pur lah. Berarti ini jamur berguna untuk makanan ya? Iya. Jadi kan dari jeram ini, jamurnya itu ya bisa untuk konsumsi ayam ini. Nah, terus nanti kalau misalnya dibiarkan beberapa minggu setelah fermentasi, itu nanti banyak itu muncul nanti ulat-ulat kayak ulat Hongkong. Oh ya. Ya, itu berguna juga sama ayam yang kualitasnya 2 kali dari pur. Betul, berarti ulat itu memang bakalan timbul ataupun tumbuh di lantai kandang ini sebagai tambahan pakan protein ya Pak ya? Iya, betul sekali. Pakan protein. Baik, jadi proses dari awal kita menaburkan buah-buah, nasi, dan jerami tadi butuh berapa lama supaya jadi dia? Baru boleh masuk ayam? Ya kalau 3 hari sih sebenarnya sudah bisa kita masukkan. Nah, cuman kalau ya namanya 3 hari belum datang, belum ada yang berjamur jeraminya, tapi lambat laun nanti akan tumbuh. Nah, jadi di saat nanti ayam itu nyeker, Ya. nah, jamurnya udah tumbuh, mungkin ayamnya udah ditemukanlah jamur ini, ya itu menjadi konsumsinya, makanannya. Kalau secara penglihatan langsung apa kelihatan dia jamurnya? Ya kalau kita biarkan 2 minggu aja bakalan tumbuh itu jamurnya, kelihatan itu. Oh, jamurnya warna apa itu Pak? Karena warna kecoklat-coklatan. Iya. Ini adalah kandang yang barusan dibongkar alasnya. Menurut pengakuan beliau, kandang ini adalah kandang organik, yang mana kandang organik ini dapat mengatasi bau amoniak dalam kandang. Beliau itu menggunakan batang padi sebagai alasnya, kemudian menggunakan buah-buahan seperti kates yang matang, kemudian menggunakan nasi panas, kemudian nanti diaduk dan dicampurkan ke permukaan lantai kandang ini untuk kemudian ditambahkan fermentor ataupun bakteri pengurai sehingga kandangnya tidak berbau, bahkan bisa sampai 2 tahun tidak dibongkar, tidak mengeluarkan bau amoniak. Nah, ini adalah bentuk kandang dari kandang Bapak Rudi Saragih, yang mana semuanya menggunakan alas kandang organik ya. Kalau dilihat dari kondisi tempat kandang ini dekat dengan pemukiman, tetapi sejauh yang saya pantau di sini kandangnya tidak mengeluarkan bau atau tidak mengeluarkan amoniak. Yaitu tadi karena kandang ini menggunakan lantai kandang organik yang dapat mengurai feses ataupun kotoran ayam sehingga tidak menimbulkan bau yang mengganggu lingkungan. Nah, di sini saya benar menciumnya tidak ada sama sekali aroma-aroma yang mengganggu, dan ini patut untuk diterapkan di usaha masyarakat kita yang dapat menambah penghasilan ataupun nambah pendapatan dari masyarakat kita. Nah, itu ayamnya sedang makan. Dilihat dari pakannya ini menggunakan pakan kering ya, yang terbuat dari jagung, dedak, konsentrat, seperti itu ya. Nah, di sini sama sekali tidak kelihatan kotoran yang menumpuk karena langsung terurai oleh bakteri. Nah, itu ayamnya juga kenyang-kenyang, kuat-kuat makan. Nah, ditambah lagi ada diberikan pakan hijauan ya, yang berfungsi untuk menambah vitamin bagi ternaknya, karena di sayur-sayuran itu juga atau di rumput-rumputan mengandung nutrisi yang berguna untuk pertumbuhan ayam. Ini adalah ayam kampung, umurnya hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan. Kalau saya taksir timbangannya ini sudah ada 6-7 ons ini beratnya ini perkiraan, artinya pertumbuhannya sangat baik dengan target panen itu sekitar 3 bulan ya Pak ya. Iya, kalau KUB ini bisa lah panen itu 75 hari bisa. 75 hari sudah bisa panen dengan bobot rata-rata 1 kilo
1 kilogram. Baik. Nah, ini sebentar lagi akan dipindahkan ke kandang pembesaran karena sudah mencapai umur maksimal di kotak penghangat ini. Ya, kalau di sini biarkan dia bisa terlalu sempit, pengap, dapat mengurangi pertumbuhannya. Nah, itu dia, ayamnya banyak yang mirah ya. Mirah itu termasuk dia wilahnya atau jenggernya itu yang jengger yang berdiri itu loh, yang kayak jari menjari ke atas dia, atau dia sebut wilah istilahnya. Nah, di situ nilai lebihnya. Kalau dia jenggernya berdiri tegak ke atas, merupakan salah satu ciri ayam yang dengan jual yang lebih mahal. Nah, ini ayamnya segar-segar dan pakannya juga itu ya, lihat pakan yang kering. Nah, itu. Ini masih kita campuri dengan pur. Ini akan dicampur dengan apa, Pak? 30% kita kasih pur. Oh, dicampur dengan pur untuk melengkapi nutrisinya ya, biar agar lebih sempurna lagi. Memang selaku kita peternak memang harus kreatif membuat campuran pakannya. Seperti diketahui 70-75% itu biaya yang paling besar adalah dari biaya pakan. Jadi kalau tidak bagus kita dalam mencampur, kita bisa rugi karena terlalu besar biaya pakannya. Jadi pakan yang diberikan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah pakan campuran yang mana komposisinya terdiri dari jagung pecah ya, jagung pecah ini. Kemudian konsentratnya diberikan 30% dan sisanya itu adalah pakai dedak jagung, dedak padi dan Padi 25%. 25% dedak padi. 1% minyak jelantah. Oh, minyak jelantah. Jadi suatu kapan dimasukkan minyak jelantahnya nih Pak? Aduk itu. Pas mau ngasih makan? Enggak, dia pas diaduk. Jadi cara mencampurnya adalah dengan mencampur di saat Tangan aja. diaduk tangan ya, 1% tadi minyak jelantah. Jadi berapa lama tahan minyak jelantahnya kalau dicampur gini? Kalau dicampur minyak jelantah cuma 3 hari. 3 hari saja, karena biasanya kalau pakai minyak jelantah dia akan tengik. Makanya diantisipasi dengan 3 hari pencampuran. Ya, ya. Itu dia. Dengan pemberian pakan ini ayamnya cepat besar ya. Ayamnya cepat besar. Artinya kalau cepat besar, cepat jual, cepat punya duit. Gitu ya. Karena kadang kalau dipelihara secara tradisional ataupun konvensional, kadang ayamnya mau sampai ulang tahun dulu baru dijual. Ya, ini nggak usah, 3 bulan aja sudah bisa untuk dijual. Sekian tadi wawancara singkat saya dengan Bapak Rudi Saragih yang berkenan untuk membagikan ilmunya mengenai budidaya ternak ayam kampung dengan sistem lantai kandang organik. Terima kasih buat rekan-rekan peternak dimanapun berada. Jika berkenan, silahkan memberikan komentar di bawah. Jika ada pertanyaan ataupun masukan, nanti kita akan respon di komentar-komentar yang sudah disampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam peternakan.